penuhi. Emang agak tuh aku merinding beneran. Hai Hajiganers, ketemu lagi sama aku Fani dan Heretsu. Halo. Dan juga Kang Sari. Halo. Seperti biasanya kita akan memberikan asupan horor untuk para Jiganers semuanya. Kali ini kita masih akan membahas kiriman video seram. Dan untuk Jiganers semuanya yang memiliki video seram yang nyata, kalian juga bisa kirimkan melalui Instagram @heretsu. Oke Jiganers, sebelum lanjut mereaction videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel kita. Oke. Ada siapakah di pengirim pertama Karetsu? Ini dari maminya Fahri. Oke, kira-kira siapa yang rebus? Ya ini katanya bau singkong rebus kan. Oh. Di salah satu rumah. Aku pikir mie gitu. Oh, iya. Halo Bes, ini aku sepil lagi ya rumah kosong, tapi rumah kosong ini nggak ada atapnya. Aku penasaran banget sama rumah kosong ini. Kalau malam tuh suka bau singkong rebus. Nih, ini terus ini tuh banyak pohon pisang numbuh, padahal nggak ada yang nanam ya. Rumah itu udah jebol atapnya, tapi pohon-pohon kayak gini nih nongol sendiri. Aku penasaran nih, makanya aku masuk ke sini, lihat ke sini. Ya kalau sih nggak ada apa-apa sih, tapi Ini tuh rumahnya hancur atau emang belum jadi gitu kan ya? halo Bes. Iya. Atapnya sudah hilang katanya ya. Iya. Tapi kalau malam bau singkong rebus. Nah, siapa yang ngerebus? Nah gitu kan. Oke. Tapi kalau dilihat dari segi tempat, nah ada apa aja mungkin apa gitu ya. Bener. Dan yang bau singkong rebus itu siapa gitu. Nah, dan kalau dilihat dari tempat mah ya fix lah aku mah. Fix ya kalau malam serem ya. Iya. Tuh. Nah gimana tuh Kang, ada apa gitu di tempat itu? Ini kalau deket explore asik kayaknya. Iya bener Kang. Aduh kok bilang asik ya jadi aduh penasaran pisan. Asik nih. Gimana? Oke, eksistensi asal di sini pasti sangat luar biasa ya, karena terlihat dari segi video ini energinya besar. Oh. Oke. Nah, ini energi besar ini memungkinkan mereka itu bisa memanipulasi apapun yang ada di sana. Kemungkinan besar terdahulunya ini ada orang yang mendiami rumah ini, tempat ini itu sering kayak apa ya, ngulub tuh. Merebus. Ah ya, merebus singkong kayaknya ya, karena setiap daerah juga ketika kebiasaan itu menjadi kebiasaan di suatu tempat, dan jin itu bisa memanipulasi itu, termasuk dari segi aroma. Di Bandung juga ada yang namanya rumah kentang ya. Iya Nah, benar. Rumah kentang. itu viral sekali, dan memang setiap malam-malam tertentu sering tercium bau aroma kentang. Jadi juga seperti itulah, ini manipulasi bangsa astral, mereka bisa memanipulasi penciuman gitu misalnya. Oke. Kirain itu bau dari salah satu sosok kasar yang ada di sana gitu kan, misalkan pocong bau kabel gosong, Oh, iya. misalkan kuntilanak bau Bau melati. melati. Nah, kirain itu gitu, singkong rebus tuh bau genderuwo misalkan gitu. Oke, pada basicnya mereka memang punya bau-bau tertentu Bau-bau, gitu ya. iya. Tapi kalau untuk ini saya perhatikan dia memanipulasi orang yang sering berbauan di sana. Oke. Kucing hitam. Kucing hitam. Dan biasanya dijadikan media santet katanya Pak. Iya. Dan ini juga dia mengambil kertas amplop itu yang isinya itu ada uang si kucingnya itu Pak. Hah? Bisaan ya? Aneh banget ya kelakuannya. Iya iyalah Kita lihat. gak wajar. Ini di kantor ya, kita lihat tuh. Itu kucing hitamnya. Oke. Melamun. Set. Tuh dia nyari apa ya? Tuh. Dia ngambil amplop. Oh. Nggak ada uangnya katanya. Dengan santainya ya. Santai aja. Nah, digambarkanlah sosoknya dengan ya seperti biasa lah yang Iya. ada di TikTok itu kan ya. Ternyata ini sebenarnya sosok aslinya teh gitu ya. Oke. Ada pemiliknya sebenarnya gitu. Oh iya. Suka dijadiin itu. Tapi nggak tahu sih. Serem juga ya. Padahal kucingnya mah ya kucing aja gitu kan. Kucingnya mah ya kucing biasa, kucing kampung. Kucing kota.
Beda. Iya itu dia, aku suka bingung kalau baca komen kucing kampung ya. Gimana sih maksudnya gitu kan? Aku jadi ikut-ikutan aja. Nah, ya media santet katanya kucing hitam itu. Tapi kan mungkin bagi pecinta kucing, wah itu mah Intimidasi. ngalur ngidul gitu kan, ngalur ngidul. Sebetulnya memang menurut aku ya, secara aku melihat dari CCTV Karetsu Kang Sarip itu belum tentu amplop juga, Iya. ya kan? Ya oke. Tapi Bisa mungkin aja itu udah itu kan. bungkusan. Gorengan ya. Udah ada klarifikasi mungkin kan? Iya, dia bisa aja klarifikasi juga Bohong. nggak pas dengan yang ini gitu maksudnya. Jadi emang ngecocok lagi aja mungkin kan? Oke. Ya bisa aja itu mah bungkusan gitu yang agak-agak bau anyir, mungkin bekas bungkusan ayam kayak apa. Gorengan. Tapi biasanya kalau bawa gitu suka lari si kucing itu rusuh nih. Bawa nengok tahu dia juga dia ngambil sesuatu. Tapi kalau udah biasa mah santai kok. Iya. Mungkin udah pro ya. Udah pro beda. Nah, kalau menurut Kang Salim gimana nih? Ya ini harus didalami lebih dalam lagi ya, perilaku kucing ini dan apa yang dilakukan kucing ini. Tapi kalau saya mungkin berkomentarnya dari segi spiritual. Kalau dari segi spiritual, binatang yang pure hitam seperti itu memang sakral dengan hal metafisik. Iya. Cuman sering dibesar-besarkan oleh orang tertentu sebagai mitos, padahal tidak terlalu gitu ya. Iya. Makanya ketika ada ruatan atau apapun itu, sebagian spiritual sering menggunakan kayak ayam hitam, domba hitam dan lain sebagainya. Karena hitam ini identik dengan hal metafisik. Ya termasuk kucing. Karena kucing yang pure hitam, yang saya tahu memang perilakunya agak beda dengan kucing yang lain pada umumnya. Dari segi sorot mata dan lain sebagainya. Dan ada aliran tertentu, saya tidak mau bilang ya, itu bisa untuk memanipulasi binatang termasuk kucing. Dia bisa memanipulasi nyamuk, dia bisa memanipulasi kucing untuk melakukan hal negatif di suatu rumah, itu bisa. Aduh. Dan memang kucingnya bersyarat ya, ada yang kucing mungkin warnanya lebih dari 5, ada yang kucing pure hitam kayak gini, ya itu bersyarat. Oh, aneh-aneh ya. Agak sulit juga ya cari kucing yang orang yang lebih dari 5, sulit sih bagi saya. Dipersulit aja mungkin ya. Nah justru itu barangkali. Iya. Biar gak ketemu itu kan. Perhatikan baik-baik, coba lihat dengan mata terbuka, lihat apa yang terjadi pada wanita itu sehingga semua orang yang berada di situ lari ketakutan, menyeramkan dan sangat menegangkan. Ini kan Kenapa nih ya? Kayak heboh banget ya. rezeki. Oh. Astagfirullahaladzim. Ini nggak mungkin film kan? Dibanting loh. Iya dibanting banget. Apakah emang Kang Sari pernah menangani kasus seperti ini dan sampai terbang gitu ke atas ya? Atau pernah se-ekstrim gimana gitu Kang Sari ya? Dan kalau ini apakah emang asli atau bukan juga gitu ya? Iya. Itu tuh kayak kalau aku sih sempat ngeliat juga ya dari film ya. Filmnya? The Exorcism ya? Exorcism ya yang itu. Oke, kalau saya perhatikan ini simulasi aja ya. Oke. Simulasi entah bikin film atau apapun, tapi yang jelas ini simulasi. Cuman saya juga sering sama rekan-rekan saya yang ada di luar sana gitu ya. Apakah hal seperti ini di luar sana memang terjadi dan Bisa itu lumrah ada. Oh iya. Dan itu ada. Kita sesama spiritual saling sharing dan memang di luar itu seperti ini. Ada yang sampai terbang. Nah, kalau ditanya saya di sini saya ekstrim apa? Kalau saya di sini tuh kalau untuk terbang secara kesurupan gini belum pernah secara langsung gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk dia berubah dari segi mimik wajah, bertaring dan lain sebagainya itu sering. Terus ada juga yang mungkin bukan terbang, jadi kayak dia kalau jalan kayak lebih ringan aja gitu. Oke. Jadi kayak slow mo gitu. Oke. Iya. Jadi kalau dia loncat kayak slow mo dan kayak setengah terbang gitu. Nah kalau itu sering terjadi. Cuman kalau untuk terbang secara visual langsung saya pernah ketika kakek saya meninggal. Iya. Nah itu anaknya kan banyak ya, bukan kakek sih lebih ke buyut. Nah, jadi anaknya itu kan banyak ya. Jadi ada satu anak yang mungkin kaduhung ya. Jadi maksudnya kaduhung itu ketika si kakeknya ini, kakek saya, buyut saya ini sakit, dia tidak terlalu merawat gitu. Nah ketika meninggal, ada penyesalan ya. jadi emosional tidak terluapkan, memang dia terbang. Dan itu saksinya masih hidup sekarang orang-orangnya. Dan orang yang terbangnya pun masih hidup sekarang. Iya. Ini dari Malam Tabu TikToknya ya, apa katanya? Diminta setan mie-nya, tuh kan mie. Makan mie ya, ini diminta setan. Kasihan setannya ya nggak kebeli mie. Oh, buka jendela. Karena gerah, mungkin tercium katanya. Kayaknya enak. Itu ada
pisangnya pisang itu ya, udah layu. Ya. Minta itu ada bayangan hitam duduk di pangkal pisang. Ya mungkin terlalu gelap ya. Tapi gimana tukang dari segi tempat dan suara minta ya, meskipun nggak terdengar oleh kita, mungkin ya sama yang rekam kedengaran gitu ya Pan ya. Iya betul. Nah, Emang gimana sama kita mah kurang jelas ya Kak? tuh? Ini saya pikir mie-nya hilang gitu. Ya Saya pikir diambil mie-nya gitu. gitu. Atau aku pikir mie-nya tuh jadi keluar agak melebar ke luar katel. Aku mikirnya Betul. teh. Oke, kalau dari segi energi ya ini untuk memanipulasi dia suara seperti itu memang ada. Cuman ini mungkin kedengarannya hanya sama orang tertentu aja. Jadi ketika misalkan di situ ada 5 orang ya, Iya. paling yang dengar cuma 1 orang. Oh, Dan mungkin ini juga tidak terlalu kedengaran di visual kamera mungkin ya. Dan untuk jin yang kayak gini, memang basicnya dia untuk meruntuhkan iman aja sih. Memang ada dan sering terjadi. Tadi saya pikir mie-nya diambil gitu, nggak ada. Tapi kalau untuk makanannya diambil seperti itu, saya juga mengalami sering lah harus kayak gitu mah. iya. Sering. Jadi Malah hilang gitu. ya hilang. Biasanya susu. Biasanya ya kalau saya susu gitu ya. Susu. Ya dari full itu paling ketika saya tinggal jadi setengahnya itu sering dan Bukan aku Kang sumpah. ya saya juga kan ke anak ke istri gitu nanyain ya enggak ada enggak minum gitu. Iya, kalaupun pengen bikin aja gitu kan. Ya. Simpel sih. Nah itu dia. Jadi ada lah asal bisa. Ini dari Chows. Jadi kejadiannya pagi itu tiba-tiba ibu saya kemasukan sosok keluarga yang sudah tiada. Ini emang udah sering kalau ada permasalahan di keluarga kita. Pasti selalu ada yang masuk ke dalam tubuh ibu saya. Jadi saya dan keluarga udah gak kaget lagi. Kalau emang sering masuk ke badan ibu saya, jadi udah gak takut lagi. Saya upload ini karena saya pengen tahu gambaran sosok yang sering merasuki ibu saya ini seperti apa. Mohon bantuannya Mbak. Oke. Oh ini nanyain ke Nini Kurinci. Ya, yang viral. Nah, ini sosok ibunya suka dirasuki ya? Iya, kalau lagi ada problem katanya. Oh, ini berpelukan. Mungkin agak bertengkar gitu. Oh iya, oke. Dan ini sering katanya kalau ada masalah. Ini yang ditanyakannya si ibu yang berdiri. Si ibunya. Si ibu yang ini nih, Yang dipeluknya atau yang berdiri? yang berdiri yang lagi ngomong. Masa ini mau ditanyain apanya, Kang? Takutnya ini yang kesurupan. Oh, Makanya dipeluk gitu. tapi nggak tahu, mungkin Kang Sarip ada Kan ibu beberapa saya, ya. Oh iya. kan ibu saya. Yang kirim tuh anaknya. Anaknya ini Nah, neneknya. Oke. itu ibunya pasti. Aku mikir. Oke, nah gimana? Berarti ini yang ini. Siapanya? Nah, tapi kan kita nggak bisa dengar kalau dia mengutarakan Ngomong apa? apa ya. Mm-mm. Karena kalau yang namanya kesurupan, kan kadang ngomong juga nggak jelas ya. Betul, Keluar betul. dari topik permasalahan keluarga. Betul. Nah, seharusnya dilengkapi dengan suara yang nggak ditutup gitu. Menurut aku, kalau misal kesurupan tuh nggak akan sinkron dengan permasalahan yang ada ngomongnya juga. Ini dua-duanya udah ketara sih ya. Dua-duanya udah ketara. Jadi ini tuh ada yang namanya turunan psikologis ya. Oke. Jadi ketika psikologis orang seperti itu dia suka nurun ke anak-anaknya gitu. Dan itu terjadi juga di daerah saya. Jadi ini ibunya kesurupan nih. Saya datang ke sana ketika ibunya saya obati anaknya kesurupan gitu. Oh. Nah, jadi lebih unik gitu ya. Oh iya. Ya tapi secara gamblang saya lihat ini ya ini gangguan psikologis saja. Gangguan. Ya jadi dia punya kepribadian tertentu jadi bukan melulu tentang jin. Ketika dia ada masalahnya dia memanipulasinya secara saya kesurupan dengan menyampaikan sesuatu gitu. Iya. Biar lebih didengar mungkin ya. Ya dan ini bukan pure jin, Bukan pure ya. Oke. psikologis saja sih. Mungkin emang karakternya ketika lagi meluapkan itu seperti itu kan, Betul. bisa aja kan? Sih bisa. Katanya cari belut malah ada kepala hantu terbang. Wah, cari belut lagi nih, Pan. Kemarin ada kuntilanak ya. Nah iya. Ini kepala terbang ya. Allah. Ya. Oh itu Ih, aku belum lihat. ada sih, cuman ya nggak begitu jelas. Ini. Tuh, Oh, Tuh. kepala atau kelapa? Topeng. Ya sih, ya visualnya kepala aja gitu, Iya, topeng. iya kepala aja cuman kayak topeng Iya, sih. betul. Aku mikirnya. Lari Terus ke atasnya terbang berarti dia ya? Iya, topengnya. dan kalaupun memang itu emang bukan kepala cuma topeng ya kan aneh juga kenapa terbang Betul. sendiri. Iya. Atau itu emang astral gitu? Nah, itu sih.
Karena dari segi tempat mendukung gitu ibaratnya. Oke. Nah gimana tuh Kang kalau yang ini? Dan juga mungkin tempatnya tuh. Oke. Kalau saya perhatikan ini visualisasi aja. Dan oke. untuk kayak orang yang kayak ngobor gitu ya, cari Ngobor. belut, cari ikannya namanya ngobor itu. Atau kata Rasulullah bilang nggak belor. Cari ikan, cari belut di malam hari. Iya. Itu memang suka suka dikuntit sama hal-hal metafisik asal seperti ini. Cuman kalau kita kuat ya itu akan banyak sih dapatnya gitu. Dapatnya banyak ya. Iya, semakin ikannya banyak, semakin belutnya banyak, itu semakin angker tempatnya. Karena indikasinya jarang ada yang terjamah gitu, si ikannya itu dia. banyak mungkin ya. Betul, itu dia. Oke, ini mau visualisasi mungkin emang aslinya ada ya. Ya, betul. Ini yang lagi viral nih Van, Oh apa? dari TikToknya Danang Pratama. Iya. Awal datang ke puncak Lawu sekitar 9:30 pagi dan rombongan baju putih sudah prepare di tubuh Gunung Lawu seperti membaca tahlilan, doa-doa kejawen dan terakhir melaksanakan sholat Jumat. Dan selesai sekitar 12:30 siang. Awal lihat ada merinding tapi aman dan pengalaman yang gak akan terlupakan di Lawu. Oke. Tanggal 11 Juli katanya, masih kemarin. Oh Suro. Suro. Oke, Oh Suro. Suro. Satu Suro. Nah ini pakai mukena gitu ya? Oh, jubah ya. Jubah Oh sih. jubah. Berarti cowok juga ya itu? Iya. Oh iya. Biasanya cowok. kalau yang kayak gini cewek cowok juga pakai jubah gitu. Pokoknya sama aja serempak gitu ya bajunya. Nah ini di Gunung Lawu, katanya mereka sholat Jumat juga di sini, cina gitu kan? Oke. Mungkin itu ya kebiasaan kali ya, sudah Betul. menjadi kebiasaan. Ini ya. Oke. Ya. Katanya seram merinding. Terus bukan hanya di Gunung Lawu dan ada juga di Gunung Papandayan kan? Penuh ya. Emang agak tuh aku merinding beneran. Iya. Kayak lagi umroh ini. Iya bener. Apa ini simulasi kayak ke bukit apa kalau misalkan umroh tuh gitu? Lupa lagi. Ada apa rukun-rukunnya Lupa, gitu? Iya. Ada rukun naik kemana Iya. gitu-gitu Gua lagi ya, hero kayak gitu-gitu juga di Bogor ada ya. Nah, apakah ini emang salah satu simulasi atau emang ada kebiasaan, ada ritual-ritual gitu kan? Karena Iya. kayak asing banget buat aku gitu Sama, pribadi. aku juga seumur hidup aku yang sekarang, aku belum pernah sih lihat orang yang kayak begini Betul. ada suatu acara ya. Gak pernah sih. Nah, kalau menurut Kang Sarip ini melakukan apa gitu dari secara spiritual mungkin ya kan ya? Iya Oke. betul. Ini agak sedikit sensitif ya Sensitif kalau sih, kita betul. berbahas secara ini Rinci. gitu ya, rinci. Iya. Cuman saya akan bisa menyampaikan secara apa yang saya tahu aja kali ya. Nah. Secara bahasa bayi mungkin ya. Jadi di Indonesia itu kultur budaya sangat kental sekali. Nah, ketika kita melihat hal seperti ini, ketika orang-orang yang fanatik gitu ya, ketika orang-orang yang tidak paham, dia melibatkannya tentang sekte yang kayak negatif gitu. Oke. Padahal setelah beberapa kali saya mendalami ini dan beberapa kali saya juga ikut melihat gitu ya, Ya. pada basicnya mereka itu berdoa gitu. Berdoa. Berdoa. Oke. Sama seperti kayak kemarin di Gunung Tangkuban Perahu. Oke. Itu se-Indonesia berdoa di sana semua agama, semua suku bangsa bersatu di sana berdoa. Jadi pada intinya mereka ini meminta kepada Tuhan untuk keselamatan. Masalah tempat, ya ini bisa tempat orang itu sakral berbeda-beda ya. Ya. Kalau kita umat muslim mungkin sakralnya di Mekah gitu ya, di Betul. Madinah. Padahal bagi mereka yang kepercayaannya tertentu gitu, ini juga sakral, tanah suci mereka gitu. Jadi untuk hal seperti ini ya kita saling menghargai aja, tapi ada bagusnya juga ketika ketika kita melihat hal seperti ini. Jadi kita beragam, Indonesia itu ternyata beragam. Beragam. Jenis bentuk doa itu beda-beda gitu. Ya, jadi Bentuk ikhtiarnya mungkin macam-macam ya. nah, betul. Tadabur alam lah gitu Nah, mungkin itu ibaratnya ya. Contoh kecil lah di kita ya, secara umum universal ketika kita mau di persawahan padi gitu ya, ketika sudah panen ada yang namanya hajat, Hajat. itu ya, Lembur. nah, hajat lembur, terus itu bentuk syukuran Syukuran. kepada Tuhan atas hasil panen gitu. Dengan cara Dengan yang cara biasa seperti itu, dipakai gitu. betul. Jadi itu mengundang masyarakat di sana kumpul di sawah yang udah itu gitu ya, yang Ya. udah diritualkan dan makan bersama itu secara silaturahmi, terus secara berdoa kepada Tuhan, bersyukur. Nah bentuk syukuran itu kan
kan beda-beda ya. Iya. Ada yang dengan seperti itu, ada juga yang cuman cukup alhamdulillah rabbil alamin. Ada juga syukurannya itu dengan cara bersedekah secara kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Tapi banyak cara sih sebetulnya. Banyak cara ya. Mungkin salah satunya dengan update status alhamdulillah. Masya Nah, Allah, betul. tabarakallah. Nah, gitu apalagi TF dong. Aduh. Iya. Oke Jiganers, itu tadi kiriman video-video seram dari kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video kita. See you again.